warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Septerina Ayu dengan NIM A1A0229196 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram. Di video ini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Mirisnya Penegakan Hukum dan Keadilan di Negara Indonesia. Nah, berbicara tentang hukum dan keadilan, hukum merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat dunia, terutama masyarakat Indonesia. Karena meskipun masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang hukum, akan tetapi zaman sekarang hukum merupakan bukan lagi hal yang sangat berat bagi masyarakat. Hukum ini sendiri mempunyai arti sebagai suatu peraturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi-sanksi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai bentuk perundangan. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam kepercayaan masyarakat. Akan tetapi tidak tertulis, namun harus tetap ditaati seperti hukum perundang-undangan di negara. Adapun pengertian keadilan menurut Al-Quran, yaitu yang berasal dari kata ad, yang berarti sesuatu yang benar, sikap tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang, dan tepat dalam mengambil keputusan. Sedangkan keadilan menurut leksikal berarti sama atau menyamaratakan maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain atau memberikan hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya. Masyarakat dulu menganggap hukum hanya diperuntukkan untuk orang yang bersekolah tinggi saja, sementara masyarakat yang kelas bawah hanya bertugas pendengar sejati saja. Akan tetapi, kini sepertinya masyarakat sudah bercampur tangan. Mereka sudah mengetahui bahwa alur jalannya hukum di negara Indonesia ini sudah tidak karuan lagi. Menurut salah satu masyarakat yang berpendapat, hukum di negara Indonesia kini sudah kacau balau. Apalagi di zaman modern ini, hukum semakin menjadi-jadi dan hampir tidak lagi dipercayai oleh masyarakat. Bagaimana bisa dipercayai oleh masyarakat, sedangkan para penegak hukum pun dalam hal ini seringkali terjangkit penyakit ketidakadilan. Walaupun dalam hal ini juga diperuntukkan untuk oknum-oknum tertentu saja. Para penegak hukum yang tidak melakukan hal demikian pun ikut terbawa-bawa, dalam arti ikut menikmati hasil perbuatan dari rekannya yang tidak terpuji itu. Nah, dari hal tersebut terciptalah opini yang menyatakan hukum tidak lain adalah alat kejahatan. Masyarakat yang berpendapat mengenai keadilan tidak ada yang berpikir positif karena mereka mengetahui bahwa keadilan di Indonesia sangat-sangat terpuruk. Buktinya tercantum dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi nyatanya sebagian besar masyarakat Indonesia belum memperoleh keadilan yang sepantasnya dan semestinya. Nah, masalahnya di sini adalah tidak setimpalnya hukuman yang diberikan kepada pelaku dengan kesalahan yang dilakukan dan tidak adanya rasa sosial yang tinggi dengan sesama warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab keadilan di Indonesia tidak pada tempatnya. Salah satu penyebab utamanya adalah hilangnya ideologi bangsa negara Indonesia, yaitu Pancasila. Memang sampai saat ini pun kita masih menggunakan Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Indonesia. Akan tetapi itu hanya sebagai slogan saja. Sedangkan penerapannya tidak secara murni dan konsekuen, sehingga yang terjadi adalah terpuruknya bangsa Indonesia. Jelas nyatanya karena Pancasila tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, sehingga terjadilah krisis moral. Akibatnya, aspek kehidupan bernegara menjadi rusak, menjadi negara yang terpuruk. Dan kemudian penyebab lainnya adalah para penegak hukum yang gila akan uang dan duniawi, dengan gampangnya terbisikkan dan terpengaruh oleh uang yang berlimpah agar tersangka bisa bebas. Kemudian masalahnya bisa hilang tanpa sebab begitu saja. Nah, yang terakhir itu ada solusi untuk menyelesaikan masalah keadilan hukum yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, Presiden harus mampu bertindak tegas, jangan sampai kasus penyuapan semakin marak terjadi di mana-mana. Yang kedua, harus ada sanksi yang sangat berat kepada pelaku atau oknum-oknum penegak hukum yang bertindak tidak adil kepada pihak yang lemah. Nah, kemudian yang ketiga, lembaga negara atau lembaga hukum yang ada di negara Indonesia harus diperbaiki agar terwujudnya etika perbaikan penegak hukum yang berkeadilan, tidak berdiskriminatif, kemudian mementingkan kepentingan negara atas kepentingan sendiri. Nah,
Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.